Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas seluruh rahmat yang Allah anugerahkan kepada kita, dan terus tidak berhenti kita berusaha untuk taqarrub kepadanya, mendekatkan diri kepadanya dengan seluruh apa yang Allah berikan kepada kita. Dan di sana ada ujian, di sana ada cobaan. Barang siapa yang dia punya, kemudian dia tetap pada syariat Allah, maka dia akan mendapatkan bahagia. Manakala kita terus memperbaiki syukur tadi, maka di hadapan kita pasti ada ujian, pasti ada cobaan. Tapi disebutkan wa amma di dalam surat An-Nazi'at, surat nomor 79, orang-orang yang mereka tidak mampu menahan hawa nafsunya, fa amma man tagha fa atharul hayatad dunya fa inal jahima hiya al ma'wa. Tapi orang-orang yang dia takut kepada Allah, dia mampu menahan hawa nafsunya, fa amma man khafa wa nahan nafsa 'anil hawa fa inal jannata hiya al ma'wa. Jadi orang-orang yang mereka itu takut kepada Allah karena ilmu. Sebagaimana sudah kita sampaikan kemarin, orang yang zalika liman khasya rabbah itu adalah innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama. Orang yang dia khasyah kepada Allah adalah orang-orang yang dia alim kepada agama. Dan saat seperti ini adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, ketika kemudian kita diberikan waktu untuk tafaqquh fiddin, yang itu ciri di dalam sebuah ciri seorang hamba ditunjukkan kepada kebaikan. Dan ilmu itulah yang akan menjadikan seorang hamba khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang tidak akan pernah lapuk di telan zaman, ya, nasihat yang kita terus tidak bosan-bosan juga membacanya, adalah nasihat para ulama kita. Di antaranya Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau mengatakan ketika memberikan nasihat kepada orang yang hidupnya senantiasa resah, gelisah, tidak punya arah gitu. Dan kita merasakan ini, apalagi hari-hari seperti ini, ya, yang ujungnya memang harta gitu. Kalau harta tidak di tangan itu kayaknya hidup susah. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, hati yang kacau tidak menentu, hati yang gelisah, ya, ingat ini hati yang gelisah, ya, tidak ada yang bisa memperbaikinya kecuali menghadapkan hati itu kepada Allah.
Maka kalau kita ingat di surat Ar-Ra'd, surat yang nomor 13 ayat ke-28, ala bizikrillahi tatmainnul qulub, yang menjadikan hati mutmainah tenang itu ketika kita mengingat Allah. Ketika kita terus apa? Mengingat Allah. Bahkan ketika hati itu berpaling dari Allah, maka Allah pun akan melupakan dia. Di surat Al-Hasr, surat nomor 59, ayatnya berapa itulah? Ayat 19 atau 20 itu. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah. Mereka tidak mengingat Allah. Mereka melupakan Allah. Maka nasullaha fa'ansahum, mereka Allah jadikan. Mereka lupa. Dan Allah melupakan kepada mereka. Maka para ulama senantiasa untuk mengarahkan hati terus menuju kepada Allah, itu mereka saling watawasau bil haqqi watawasau bis-sabr. Tadi Ibnu Qayyim mengatakan hati yang kacau, hati yang tidak menentu, hati yang gelisah, ya, tidak ada yang bisa memperbaikinya kecuali menghadapkan hati itu kepada Allah. Jadi kata kuncinya ketika kita resah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Karena sabar itu kembalinya kepada Allah. Kemudian kalau masih belum kokoh maka sholat. Ambil air wudhu, kemudian apa? Sholat. Dan ini banyak yang belum dilakukan tetapi sudah ada rasa pesimis dulu. Utangnya ora lunas-lunas. Wasta'inu bisabri was sholat. Wit biyen kula niku pun sholat. Iya. Ada lagi masalah anaknya juga susahnya ndak karuan diatur. Kembalikan hati yang seperti, kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka para ulama pun seperti itu. Sufyan bin Uyainah rahimahullahi taala. Ya. Beliau mengatakan para ulama sering atau saling menasihati satu sama yang lain. Bahkan mereka mengatakan barang siapa memperbaiki keadaan batinnya, niscaya Allah akan memperbaiki apa? Lahirnya. Jadi kalau batin itu bagus, dohirnya itu bagus. Dohir bukan terus berarti kalau yang wanita itu terus cantik, yang laki-laki enggak. Kalau batin itu bagus, dohir itu bagus. Kita punya sejarah, ya. Pak Dirman itu, Panglima Besar Jenderal Sudirman, batinnya bagus. Maka meskipun dohirnya itu hancur gitu ya, tapi tetap Allah berikan apa? Allah berikan kenikmatan yang besar, mampu memimpin pasukan gitu kan. Mampu menggerakkan pasukan. Dan itu menjadi sebuah apa? Menjadi sebuah sejarah yang besar sebetulnya. Karena apa? Karena batin yang bagus. Maka Ibnu Uyainah tadi, Sufyan bin Uyainah mengatakan barang siapa memperbaiki keadaan batinnya, niscaya Allah akan perbaiki keadaan lahirnya. Ini juga ibu-ibu sing ngisek kulino ning salon, ning spa, kira-kira regane piro 250 misalnya. Kan satu hari itu kalau wudhu, biasanya kan wudhunya 5 kali. Coba wudhunya ditambah. Mesti akan semakin bagus. Wajah itu semakin apa? Bercahaya. Lagi, ingin bercahaya lagi sholat malam. Jadi wajahnya menjadi bercahaya itu bukan karena make up itu, enggak. Nek wong ireng misalnya orang Irian, orang Afrika itu kan hitam. Tapi kalau dia kita memandang wajahnya itu teduh, senang. Ya. Maka keadaan lahir itu akan menjadi bagus kalau keadaan batin itu apa? Bagus. Ya. Kemudian nasihat yang kedua, barang siapa memperbaiki hubungan dia dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan dia dengan manusia. Ya, barang siapa yang memperbaiki hubungan dengan Allah, niscaya Allah akan membaikkan hubungan dia dengan manusia. Makanya orang-orang yang bertakwa itu ya ja'alahu mahraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib dan seterusnya. Ya. Orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah itu Allah mudahkan dalam mencari rezeki. Apa-apa yang dipegang, ya, mendatangkan apa? Mendatangkan hasil. Cuma kalau apa-apa yang dipegang itu mendatangkan hasil, tetapi dia dalam perbuatan dosa dan maksiat, itu bukan apa? Bukan nikmat, tapi itu apa? Istidraj.
yang kita sudah sampaikan berkali-kali, dan ini hati-hati nih. Karena kita masih mengira diri kita benar gitu kan. Ya, coba penyakit umat sekarang berkurang mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang kita putuskan senantiasa menyelisih syariat, itu karena kita tidak apa atau jauh dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segeralah kembali. Hafirru ilallah. Berlarilah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fokuskan dengan sabar dan ibadah, sabar dan sholat. Ya. Maka insya Allah kalau hubungan kita dengan Allah baik, kita membereskan ibadah-ibadah kita, maka Allah pun akan apa? Membereskan urusan-urusan kita. Di antara orang yang bertakwa itu yaj'allahu min amrihi yusron. Itu kan di surat At-Tolak surat 65 ayat nomor berapa? 5 atau 4 itu. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusron. Itu Allah yang berfirman. Apakah kita masih ragu dengan firman Allah Subhanahu wa taala? Ayat berapa? 4. Surat 65 surat At-Tolak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusron. Ya, nanti dicari ya. Ayat 4 ya. Alhamdulillah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kaji kita di kitab Riyadhus Shalihin. Kita sampai hadis yang ke-328. Iya. Iya. 328. Wa an Abi Dzar, ya, Jundub ibnu Junadah, Abi Dzar Al-Ghifari. Kemarin kita sempat mengisahkan sebentar, ya. Kalau dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti jangan bisa begitu mendengar nama Abu Dzar yang punya HP diketik Abu Dzar, kemudian nanti dibaca kisahnya, bagaimana kisah heroiknya Abu Dzar, bagaimana pelajaran yang kita bisa ambil. Ini fungsinya kemudian kita menuntut ilmu itu seperti itu. Ketika Allah berikan kepada kita nikmat berupa HP misalnya, sekarang diketik Abu Dzar kan muncul, dibaca. Lah, pas baca Abu Dzar itu jenengan mencari ya kudune sing bener, Muslim or ID atau Manhaj atau apalah. Nek golek saka sing liyane nanti kisahnya keliru. Abu Dzar iso mabur, nanti Abu Dzar iso ambles bumi lah, itu malah suloyo nanti. Ya. Jadi dicari itu? Iya, yang Al-Manhaj misalnya. Nah, itu memang harusnya seperti itu. Kita harus kritis di sisi itu, ya. Maka kemudian akan Allah berikan rizki kepada kita. Kita mengenal bagaimana sosok Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, seorang yang luar biasa. Dan beliau banyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang keras, yang kehidupannya keras, bacalah kisahnya Abu Dzar, gitu ya. Juga misalnya orang-orang yang keras, misalnya baca kisahnya Fudail bin Iyad, gitu. Sing mantan-mantan perampok, mantan-mantan peminum itu ketika mereka kemudian mendengarkan sebuah ayat, mereka tersungkur jatuh, kemudian mereka langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Abu Dzar, Bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum sataftahuna ardhan yudhkaru fihal qirat." Sesungguhnya kalian sataftahuna, kelak. Ada sinnya di sini, ada sa. Kelak kalian akan tundukkan atau akan taklukkan ardhon, sebuah wilayah, yudhkaru fiha, yang disebutkan di dalamnya qirat, mata uangnya qirat. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, sataftahuna Misra, ya, kalian akan tundukkan negeri Mesir. Wa hiya ardhun yusamma fihal qirat, ya. Yang ada dalam satu wilayahnya namanya al-qirat. Fastausu bi ahliha,
Maka Nabi SAW bersabda, fastausu bi ahli, maka aku wasiatkan kepada kalian, ya, bi ahliha khairan, dengan penduduknya pada kebaikan. Maknanya berbuatlah baik kepada penduduk Qirat itu, atau berbuatlah kebaikan kepada orang yang menggunakan mata uang Qirat. Fa innalahum zimmatan wa rahiman. Fa innalahum, karena sesungguhnya di antara mereka zimmah, ada orang-orang yang harus dilindungi, wa rahiman, dan ada orang-orang yang termasuk sanak kerabat. Nah, ini yang dijadikan dalil tadi itu rahiman. Nah, karena kita diperintahkan untuk menyambung tali silaturahim, dan ini jenjangnya jauh. Karena negeri Mesir itu negeri asalnya Ummu Ismail, Hajar. Negeri Mesir itu negeri asalnya istri Rasulullah SAW, yaitu budak Mar'iyah Kiptiyah. Ini diperintahkan oleh beliau Rasulullah SAW untuk apa? Untuk berbuat baik kepada mereka. Kemudian apa? Sebab mereka itu orang-orang yang ada yang zimmah, dilindungi, dan ada hubungan tali rahim, silaturahim. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, faida iftatahtumuha fa ahsinu ila ahliha. Maka apabila kalian telah menaklukkan negeri itu, yaitu tempat yang namanya Qirat itu, fa ahsinu ila ahliha, maka berbuat baiklah kepada penduduknya. Fa innalahum zimmatan, karena sesungguhnya mereka orang yang dilindungi, wa rahiman, dan apa? Rahiman, yang masih ada hubungan apa? Rahim. Au qala zimmatan wa sihran, ya. Atau disebutkan mereka adalah orang-orang yang dilindungi, wa sihran, dan ada hubungan keluarga dari pihak istri. Maknanya itu tadi Mar'iyah Kiptiyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahi taala, ya. Dan para ulama menjelaskan ar-rahim, hubungan kekerabatan yang ada pada mereka karena Hajar, Ummu Ismail, istrinya Nabi Ibrahim yang kedua. Dia berasal dari Mesir dan merupakan ibunya bangsa Arab, karena menurunkan Ismail yang kemudian menurunkan orang-orang Arab. Adapun yang dimaksud dengan as-sihru tadi, zimmatan wa sihran, maknanya adalah Mar'iyah Kiptiyah, yaitu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang anaknya juga namanya apa? Namanya siapa? Ibrahim. Ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis tersebut, Rasulullah SAW ketika bersabda, hal itu belum terjadi. Tapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sesuatu yang itu pasti terjadi. Ya. Maka disebutkan di dalam surat An-Najm itu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara karena hawa nafsunya, tapi karena mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kewajiban kita beragama itu mengikuti wahyu, ya. Jadi ini saya ulang karena masih ada tercemar kita, ya. Dan kemarin hari Jumat malam 1 sudah saya sampaikan, akidah dalam buku akidah, apakah kitab Syarhus Sunnah atau Ushul Sunnah atau yang lain, ada permasalahan mengusap khuf. Mengusap apa? Khuf. Nah, mengusap khuf itu orang yang dia pakai sepatu menutupi mata kaki, maka kalau masuk masjid dia boleh tidak melepas sebetulnya. Ning muga-muga aja mlebu takwa. Sak sing resik-resik gitu. Jadi kalau jenengan beli khuf, saya kalau waktu itu haji juga gitu, beli khuf dan masuk masjid pakai. Masjid pakai, tidak apa-apa itu. Nah itu kalau kita berwudu, maka kita tidak usah melepaskan sepatu itu, tidak usah melepaskan khuf, tetapi apa? Nanti membasuh di bagian atasnya, jadi di bagian punggung sepatunya itu. Hubungannya apa kira-kira? Mengapa dimasukkan dalam sisi akidah? Nah, ya karena
bahwa agama itu tidak berdasarkan akal. Agama berdasarkan wahyu. Kalau sekiranya agama berdasarkan akal, maka yang diusap itu bukan punggungnya, tapi yang diusap itu bagian bawah. Masya Allah, kan para ulama makanya memasukkan itu masalah fikih. Tetapi itu menjadi apa? Menjadi masalah akidah. Ada sebuah tulisan cukup bagus. Mungkin bisa saya bacakan lagi. Kalau yang seperti itu biasanya saya nyimpan. Ya. Disebutkan oleh beliau, saya coba, oleh Ustadz Fakhruddin Nu'man hafizahullah ta'ala, ya. Beliau mengatakan akal bukan landasan agama, namun agama sangat mudah dipahami dan diterima oleh akal. Jadi wahyu itu sendiri itu pasti sesuai dengan akal yang sharih, akal yang sehat. Maka Ali bin Abi Thalib, beliau mengambil pendapat apa? Perkataan Ali bin Abi Thalib, "Lau kana ad-din birra'yi, ya, lau kana ad-dinu birra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'laha." Faqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiril khuffain. Ya. Sekiranya agama itu dengan akal, lakana maka sungguh keberadaan asfalu, bawahnya khufi itu aula, lebih utama, bil mashi untuk diusap, ya, min a'lah daripada atasnya. Waqad ra'aitu, tapi sungguh aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Mengusap bagian atas sepatu. Ya, maka ini subhanallah, ini sudah, kalau kita berpikir seperti ini menjadi semakin apa? Semakin kita tawadhu gitu. Ya. Tapi berbeda dengan orang-orang barat. Orang-orang yang memang belajar dengan cara barat, mereka memang menjadikan akal itu sebagai sesuatu yang dipuja gitu. Nah, orang-orang filsafat mereka menggunakan akalnya. Manakala mereka bertemu dengan dalil wahyu yang tidak bisa diterima oleh akal mereka, maka mereka tidak akan menggunakan dalil itu. Nah, ini Ali bin Abi Thalib membantah dengan perkataan. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mendapatkan wahyu tadi, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kelak kalian akan apa? Menaklukkan, dan sungguh ditaklukkan. Sungguh ditaklukkan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Maka disebutkan oleh beliau Abu Usamah Salim al-Hilali hafizahullah dalam meresum hadis tersebut. Yang pertama itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberitahukan umatnya akan menaklukkan Mesir. Ya. Ini merupakan berita langit gitu. Merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Belum terjadi tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah apa? Sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau memberitahukan kepada umatnya. Yang kedua, seorang imam atau pemimpin atau leader itu harus dia berpesan kepada bala tentara untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Ini kata kuncinya, ya. Para khalifah pesan pertama kali itu bertakwalah kalian kepada Allah. Ittaqullah, ittaqullah, seperti itu. Kalau kita juga sama. Misalnya anak kita mau bepergian, mau masuk pondok, yang pertama pesan kita apa? Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi brand kita nanti. Dan itu sebaik-baik bekal. Apa? Sebaik-baik bekal. Fatazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Menjadi sebaik-baik bekal. Kemudian, dan agar tidak membuat kerusakan di muka bumi. Jadi berpesan kepada seorang leader itu harusnya takwa kepada Allah. Yang kedua apa? Jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Wala tufsidu fil ardi, jangan engkau berbuat kerusakan di muka bumi. Makanya harus ada. Mau berangkat perang ada pemimpinnya enggak kira-kira? Harusnya ada pemimpin enggak? Harus ada. Dan itu ulil amri. Perang mangkat dewe.
Orang mangan sedina ora pitik ngene tanggane cekel terus piye. Dulu ada itu. Dulu ada. Saya dapat kisah itu. Jamaah pengajian luar biasa. Pengajiannya luar biasa. Wah, mereka kalau sholat malam jamaah mesti. Sholat malamnya setiap hari jamaah. Ning pasar perapat gitu orang duwe makanan ya kambing milik tetangga dicuri, bleh. Nah, yang seperti itu tidak benar. Kalau kita sudah baca hadis-hadis seperti ini, oh berarti itu kelompok yang tidak benar. Ya. Dan demikian yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta para khilafah, ya, para khalifah. Senantiasa menasihatkan untuk apa? Pasukannya mereka bertakwa kepada Allah, kemudian tidak berbuat apa? Kerusakan, bahkan ketika berperang. Ketika mereka sudah pegang pedang, pegang panah, itu tidak sembarangan ketika apa? Ketika mau membunuh. Bunuhnya di mana kira-kira kalau orang berperang? Kalau kita itu ada ilmu orang kok langsung diketok tangannya sih, terus kalau ben kecil gitu enggak. Kalau kita apa mau memukulkan pedang itu pas di sini, ya, pas di sini nih, antara telinga sama ini. Jadi begitu dingas gitu mati gitu. Dan tidak boleh berbuat apa? Berbuat kerusakan seperti ketika Hindun waktu belum masuk Islam, ketika perang Uhud, gitu kan? Bagaimana dia berlaku dengan Hamzah bin Abdul Muthalib, jasadnya Hamzah? Maka enggak boleh seperti itu. Maka wala tufsidu fil ardi. Dan ini menjadi brand kita. Maka orang-orang yang agamanya benar di mana-mana itu tidak akan mungkin buat kerusakan. Nah, saya ingatkan lagi saya naik Gunung Lawu kemarin atau besok mau naik gunung lagi, mulai aja nyangking. Gandeng seneng karo bonsai, wah kowe tok kaya tandurane apik dongkel cangking gitu jangan. Ustadz seneng bonsai, wah iki tak gua hadiah Ustadz itu tambah dosane malah ditimbal gimana. Ada lagi yang mereka mungkin dia hanya sepele membuang sampah. Ini kalau orang yang benar tidak gitu. Itu termasuk apa? Membuat kerusakan. Ya, maka ingat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu di surat Al-Anbiya ayat 104 ya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu akan memberikan rahmat. Dan Islam seperti itu, di mana Islam yang benar itu ada, pasti sekitarnya itu mendapatkan rahmat, mendapatkan manfaat. Yang nomor 3, Islam datang untuk orang-orang salih sebagai rahmat. Nah, ini dijelaskan agar mereka hanya beribadah kepada Allah semata. Makanya Rasulullah SAW bersabda, fa'ahsinu li ahliha. Maka kalian berbuat baik kepada penduduk Mesir itu. Disuruh berbuat apa? Berbuat baik. Kemudian yang keempat disunahkan untuk kaum kerabat, ya, saudara kandung atau mertua yang mungkin mereka masih musyrik, itu tetap kita berbuat baik selama mereka tidak memerangi Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kisahnya Asma binti Abu Bakar ketika ibunya datang, kemarin kita kisahkan ya, Asma binti Abu Bakar. Cek kelingan polalin, lali. Ya rapopo lali sesuk ngaji meneh gitu. Asma binti Abi Bakar kan datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana? Ibuku waktu itu masih dalam keadaan apa? Musyrik. Dia berkunjung kepadaku. Apakah aku berbuat baik kepada beliau? Maka Nabi Rasulullah SAW mengatakan, iya. Berbuat baiklah kepada orang tuamu. Itu. Meskipun dia musyrik, selama mereka tidak memerangi Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ini disebutkan disunahkan berbuat baik kepada kaum kerabat, kepada saudara kandung, mertua, meskipun mereka masih musyrik. Yang kelima, ya, pengertian rahim lebih luas daripada kerabat dekat.
Karena rahim yang dimaksud di sini adalah rahim anak keturunan Hajar. Anak keturunan Hajar ibunda Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam. Sudah berapa generasi itu? Dari sejak Ismail sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sak negara dewi. Dan itu kalau dia berbuat kebaikan maka pahalanya besar, pahalanya banyak. Berbuat kebaikan ada pahalanya sendiri, berbuat kebaikan khusus kepada kerabat dan keluarga ada pahalanya sendiri. Hadis selanjutnya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ke-329. Ya. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Namanya Abdurrahman bin Sakhar Abdusam, ya, ada mengatakan Abdusam. Dan ini tidak boleh, nama Abdusam itu tidak boleh, hamba matahari, tidak boleh. Namanya itu Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Kalau namanya Rahman juga tidak boleh, harus pakai Abdun. Ya. Abu Hurairah ini seorang sahabat yang mulia, ya, beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW dan paling banyak meriwayatkan hadis. Meskipun beliau radhiyallahu an bersama Rasulullah SAW tidak lama, ya, karena masuk Islam itu pada perang Khaybar. Ya, ketika Rasulullah SAW sudah berangkat ke Khaybar dan Abu Hurairah dari Yaman sampai ke Madinah dalam keadaan tidak punya bekal untuk ikut perang di Khaybar. Kemudian ada, kalau ini ya muhsinin gitu, memberikan bekal. Lalu Abu Hurairah itu berangkat ke Khaybar menemui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan banyak hal, maka kemudian jenengan nanti buka Abu Hurairah di set, nah baca kisahnya Abu Hurairah, Masya Allah itu. Kita akan yang lebih bagus lagi kisahnya Abu Hurairah dengan ibunya. Ibunya masih musyrik, nggak mau masuk Islam. Tapi akhirnya kemudian dengan doa Rasulullah SAW, ibunya itu masuk Islam. Iya. Abu Hurairah qala, dia mengatakan lamma nazalat hadhil ayah, ketika turun ayat ini ada pada surat 26, surat Asy-Syu'ara, ya. Bedakan surat Asy-Syu'ara dengan surat Asy-Syura. Asy-Syu'ara surat nomor 26. Ya, lamma nazalat hadhil ayah fa anzir asyiratakal aqrabina, dan berikan peringatan kepada keluargamu yang dekat. Ya, ketika turun ayat ini, maka da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyeru dengan suara yang keras kepada orang-orang musyrikin Quraisy. Semuanya, ya, bukan hanya musyrik, semuanya. Ya. Fastama'u fa'amma. Ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, mengumpulkan mereka fa'amma, dan kemudian secara keseluruhan am wa khassa, dan secara khusus. Ini karena beliau sallallahu alaihi wasallam punya tadi. Kalau kita buka di surat yang ke-9, surat Al-Bara'ah, hampir akhir ayatnya itu, ayat ke-123, ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat 128, ya. Jadi Rasul itu pengen sekali orang-orang Quraisy itu mendapatkan hidayah dari Allah. Ya. Maka laqad ja'akum, dan sungguh ja'akum telah datang kepada kalian Rasul adalah seorang Rasul min anfusikum, datang dari kaummu sendiri. Azizun 'alaihi ma anittum, berat terasa olehnya penderitaan itu. Ya, disebutkan harisun 'alaikum, punya rasa khirs, perhatian yang besar, keinginan yang besar beliau sallallahu alaihi wasallam di antara kalian. Ya, orang-orang mukmin raufun rahimun, dan Rasulullah SAW itu sangat mengasihi. Maka beliau berkeinginan mengumpulkan orang-orang Quraisy, baik secara umum maupun secara khusus. Ya. Beliau katakan, ya Bani Abdissam, ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, ankidu anfusakum minan nar. Beliau katakan, wahai Bani Abdissam, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, ya,
Ankidu anfusakum, selamatkanlah diri kalian minan nar, dari api neraka. Kemudian ya Bani Murrah bin Ka'ab, ankidu anfusakum minan nar. Wahai Bani Murrah, diulang lagi. Secara umum orang-orang Quraisy, kemudian apa? Setiap kelompok itu disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini kan perhatiannya lebih. Pak, kalau kita punya hamaah gitu ya, terus kita menyebut satu persatu, kira-kira merasa terperhatikan enggak? Terperhatikan. Nah, beliau Rasulullah SAW seperti itu. Jadi secara umum disebutkan, secara khusus disebutkan. Dan kalau kita menjadi leader, begitu caranya. Ini dengan misalnya seseorang nyalon lurah gitu ya, rajin-rajinlah masuk dari pintu ke pintu. Gitu. Orang sadar jangan duit. Sudah rajin begitu, hati itu berbeda nanti. Perhatiannya akan apa? Akan besar. Kemudian disebutkan lagi, ya Bani Abdin Manaf, ya Bani Abdin Manaf, wahai keluarga Abdul Manaf, angkidu anfusakum minan nar, ya Bani Hashim, angkidu anfusakum minan nar, ya Bani Abdul Muttalib, angkidu anfusakum minan nar. Ya, urut. Itu kan dari mbah kita kan biasanya apa jenenge cucu, kemudian buyut, terus canggah, wareng, dek-dek, gantung siwur. 6. Saya juga 7. 6 saya deh, 6. Tekan gantung siwure. Bar gantung siwur apa orang ngerti? Kemudian setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Fatimah, memanggil anaknya, ya Fatimah, angkidi nafsaki minan nar, maka selamatkanlah dirimu dari api neraka. Fa inilah amliku lakum minallahi syai'an. Ya, sesungguhnya aku tidak mampu, tidak kuasa untuk menolong kalian dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ghairu anna lakum rahiman saubulluha bibilaliha. Ya. Maka hanya saja aku punya hubungan kerabat dengan kalian, maka aku akan membina sebaik-baiknya. Ya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah apa? Mengajarkan bagaimana kita itu membina hubungan kerabat. Hadis ini hadis riwayat Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Salim Al-Hilali dalam kitabnya Bahjatun Nadirin, beliau sebutkan di antara hadis tadi mengandung satu, balasan di akhirat didasarkan atas keimanan dan amal soleh seorang hamba. Sehingga kekerabatan itu tidak ada manfaatnya kalau di akhirat. Kalau di dunia kita diperintahkan. Kalau jenengan baca surat Abasa, begitu faida ja'atis sakhah, ya, ketika sangkakala itu ditiup, faida ja'atis sakhah, ini juga coba jenengan kira-kira kalau ada pertanyaan, Ustaz, yang meniup sangkakala siapa? Malaikat Israfil. Nek sadurunge meniup sangkakala iki tugase apa? Ana sing takon wong pinter, wong kritis kan gitu. Katanya Allah itu jangan melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Lah terus nek orang duwe tugas apa-apa kok mek nyebul sangkakala tok, wis diciptakan sih. Ya kan oyone wong pinter itu. Tapi kalau kita tadi agama itu didasarkan pada apa? Wahyu, bukan dengan akal. Ya memang tidak disebutkan kono apa? Tidak disebutkan, ya sudah kita terima bahwa tugas malaikat Israfil itu meniup sangkakala, wis ora usah diurusi meneh. Maka faidah ja'atis sakhah, ketika tiupan sangkakala itu disebutkan yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari yang apa? Yang terpisahkan antara seseorang dengan temannya. Wa ummihi wa abi
wa sahibatihi wa bani. Sudah, anak sama bapaknya tidak ada hubungannya sama sekali. Suami istri tidak ada hubungannya sama sekali. Ya, kerabat tidak ada hubungannya. Ketika di akhirat sudah seperti itu. Masing-masing itu apa? Masing-masing itu dipenuhi rasa ketakutan apa yang nanti akan ia lakukan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ada hadis juga ketika Nabi SAW menceritakan kelak ketika kalian dibangkitkan dari kubur itu dalam keadaan apa? Tidak beralas kaki, tidak berpakaian, tidak berkhitan. Maka Aisyah bertanya, apakah kita enggak malu ya Rasulullah gitu. Ternyata masalah yang kita hadapi itu lebih apa? Lebih besar sehingga sudah tidak mikir tentang itu. Tidak mikir. Yang dipikirkan bagaimana kita nanti itu apa? Menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak berpikir sampai ke situ. Ini makanya besarnya masalah yang ada pada saat itu. Maka jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah ngerti seperti ini bahwa nasab itu tidak ada manfaatnya ketika besok, yang ada adalah amal soleh, yang ada adalah iman. Maka kita ingat perkataan Ali bin Abi Thalib, ya, irtakhalatid dunya apa? Sesungguhnya Allah jadikan dunia itu membelakangi kita. Wal akhirah mukbilatan. Akhirat itu ada di hadapan kita. Dan setiap keduanya itu ada banun, ada penghuni-penghuninya. Maka beliau katakan, kunu abna'al akhirah. Jadilah kalian anak-anak akhirat. Wala takunu abna'ad dunya. Jangan kalian menjadi anak-anak dunia. Ya. Walaan sekarang ini amalun wala hisab. Bagodan hisabun wala amal. Nah, itu. Sekarang ini amal, tidak ada hisab. Tapi besok itu adanya hisab. Dan sudah tidak bisa membantu kita lagi. Yang katanya di dunia itu terayang ke sumur rembesing madu misalnya, berdarah biru misalnya, di sana tidak ada artinya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Rasulullah SAW tadi mengatakan dari semuanya sampai Fatimah tidak bisa membantu, tidak bisa memberikan apa? Pertolongan kalau mereka itu tidak didasari iman dan juga apa? Beramal saleh. Yang kedua, kewajiban menyambung silaturahmi. Kewajiban menyambung silaturahmi dengan kaum kerabat, memberikan perhatian kepada mereka, memperbaiki keadaan mereka, mengarahkan mereka kepada kebaikan. Ini seorang pemimpin harus seperti itu. Jadi kewajiban menyambung silaturahmi dengan kaum kerabat, memberikan perhatian kepada mereka, ya, berusaha memperbaiki keadaan mereka dan mengarahkan mereka kepada kebaikan. Dan ini bukan nepotisme. Nah, sekarang kan dianggap nepotisme seperti itu. Perhatian kepada kerabat lebih baik. Dan kerabat itu juga yang memang punya potensi gitu. Nah, orang dia potensi kok diangkat jadi apa gitu ya, nanti malah merepotkan. Kemudian yang ketiga, memutuskan silaturahmi hanya akan menjadikan permusuhan, kedengkian, ya, dan juga azab yang pedih di akhirat. Ayatnya kita sudah hafal, tasa'aluna bihi wal arham, ya, surat An-Nisa ayat nomor 1. Dan menyambung silaturahim itu dapat memadamkan kebencian, ya, dapat menjauhkan dari, bahkan menjauhkan dari bencana, menjauhkan dari musibah. Saya pernah ketika haji, ya, jalan waktu itu ada Arifin Badri, ya, kemudian saya, kemudian satunya lagi siapa itu, terus ada orang Aceh berjalan di bawah terowongan Mu'tasim itu. Waktu itu Ustaz Arifin Badri bertanya apa yang terjadi di Aceh gitu, sehingga Allah mengirimkan tsunami. Ternyata tali silaturahim tadi diputus oleh mereka. Ada sebuah keluarga, yang satu itu ikut GAM, yang satu ikut Republik gitu. Itu mereka bunuh-bunuhan. Padahal sama-sama Islam. Nah ini, kalau kita menyambung itu dihilangkan bencana. Tapi kalau kita memutus, ada bencana yang lebih besar. Maka hati-hati nih. Lebih baik mengalah.
Nah, kalau dengan keluarga itu lebih baik kita apa? Mengalah. Nanti Allah kalau kita mengalahnya karena lillahi ta'ala, Allah nanti yang akan berikan. Gantinya itu lebih bagus. Gantinya itu lebih bagus. Kemudian yang keempat, yang pertama kali dilakukan seorang dai, ya, ini juga seorang pemimpin, memberi peringatan kepada keluarganya. Di surat At-Tahrim kita udah hafal, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Maknanya qu anfusakum itu bukan hanya kita terus mengajak kita tok, enggak, tapi kita harus belajar. Bagaimana mungkin kita akan sholat yang bagus kalau kita nggak belajar gitu kan? Dan juga mengajarkan kepada keluarganya. Ajarilah keluarga kalian gitu. Bukan hanya menyelamatkan dari api neraka, hanya itu enggak, maksudnya harus diajari benar. Maka yang paling dekat adalah apa? Misalnya istri, terus keluarga, begitu. Dan ini menjadikan kita punya khirs, punya semangat. Kemudian untuk apa? Menuntut ilmu. Karena begitu banyak. Bahkan setiap apa yang kita lakukan itu akan bernilai sebagai ibadah yang harus kita sampaikan kepada keluarga kita. Agar mereka itu juga sama gitu kan. Apa yang mereka lakukan harus bernilai sebagai ibadah. Ya. Kemudian kepada kaum kerabatnya secara keseluruhan. Awalnya secara khusus dulu yang paling dekat. Kemudian apa? Lebih melebar dan dakwah seperti itu. Sehingga kebaikan pun akan menyebar di tengah masyarakat. Insyaallah ya. Iya, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hadis lagi saya sampaikan. Mungkin masih ada ini kandungan hadis dari hadis yang ke-329 masih ada. Penjelasan bahwa kerabat seseorang adalah penduduk negerinya dan termasuk kaumnya. Jadi boleh jadi yang kerabat kita itu jadi pemimpin di sana gitu ya. Maka yang dilindungi bukan hanya dia, tapi juga apa? Orang-orang yang dia pimpin. Ya, mungkin itu bisa. Sampai di situ dulu. Kemudian hadis yang ke-330. Ya, saya bacakan hadisnya. Ini sudah masuk 2 pertanyaan, insyaallah. Wa an Abi Abdillah Amr ibn al-As radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jiharan ghaira sirrin. Ya. Jadi dia mendengar, Amr bin As mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan secara jelas lantang. Ya. Yaqulu, dia katakan, inna ala abi fulanin laisu bi auliyai innama waliyallahu wa salihul mu'minin walakin lahum rahimun abulluha bibalaliha. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh keluarga Abi Fulan bukan penolongku, akan tetapi penolongku adalah Allah, wasalihul mu'min, dan orang-orang yang saleh, orang beriman yang saleh. Tapi disebutkan walakin lahum rahimun, tapi bagi mereka ada hubungan kerabat. Artinya meskipun mereka musyrik tadi, selama mereka tidak memusuhi Allah dan Rasulnya, kita harus apa? Tetap berbuat baik. Ya. Maka disebutkan, maka aku akan menjalin hubungan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW contohkan tetap harus apa? Menjalin hubungan sebaik-baiknya. Kemudian disebutkan tidak ada perwalian orang muslim dengan orang kafir. Nih, jadi ingat, kalau kita sudah seperti itu, sudah hidup di dalam masyarakat yang seperti itu, wali kita itu orang-orang mukmin. Allahu waliyul ladzina amanu. Ya, Allah itu walinya orang-orang mukmin, dan orang-orang mukmin itu ya, maka dia harus memberikan loyalitasnya harus hanya kepada orang mukmin, tidak boleh memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir.
Ini ada dalam surat Al-Maidah, jangan bisa baca. Dan ini sudah menjadi brand kita. Kalau misalnya milih misalnya apa, maka harus orang-orang apa? Mukmin. Yang kedua, persaudaraan berdasarkan agama. Itu lebih jelas, lebih agung daripada berdasarkan nasab. Artinya yang menjadikan kita keluarga itu adalah apa? Agama, bukan karena nasab. Kalau sudah di akhirat nanti gitu. Yang ketiga, sebagian kaum muslimin adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Ini menunjukkan jadi kita tidak boleh mengangkat orang kafir sebagai pemimpin, tidak boleh memberikan kepercayaan, loyalitas kepada orang-orang kafir. Iya. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cara menjaga kekerabatan biar tetap utuh? Karena terkadang saudara sering memusuhi. Gimana kira-kira caranya? Angger jenengan seminggu pisan belah wedhus kita kira ya. Enteng-enteng. Atau apa? Ada makan-makan gitu bisa datang ya. Tadi apa namanya? Bukan kita berbuat baik kepada mereka itu apa? Kesolihan seseorang di dalam hubungan rahim ini, kerabat ini, bukan karena kita berbuat baik dengan mereka saja, tapi ketika kita sabar mereka berbuat buruk kepada kita dan kita tidak membalasnya, kita tetap sabar. Itulah apa? Puncak kebaikan seseorang di dalam apa? Membina silaturahim. Jadi kalau kita berbuat baik itu masih banyak yang bisa, tapi ketika mereka berbuat buruk kepada kita, kita tetap. Karena obsesi kita dari akhirat gitu. Masalah rezeki misalnya, lawang rezeki itu sudah ditentukan Allah kok. Tidak akan mungkin rezeki itu diambil keluarga apa? Tidak akan mungkin rezeki saya itu diambil oleh kerabat saya gitu kan. Tidak akan mungkin. Sampai pembagian warisan dan seterusnya sudah. Selama kita di atas syariat Allah kita sampaikan. Setelah itu mereka tidak mau ya sudah. Nah ini pertanyaan yang kedua harus dijawab saya ini. Belum. Kemudian pertanyaan lagi, bagaimana sikap kita untuk ikhlas memaafkan saudara kita yang memutuskan tali silaturahim? Ya tadi kalau obsesi kita itu akhirat, Nabi SAW kan bersabda, orang yang baik itu bukan orang yang berbuat baik kepada kerabat. Ternyata orang yang baik itu orang yang ketika kerabatnya memusuhi dia tetap apa? Iya. Dia tidak memberi kepada kita, kita memberi. Bahkan ketika dia mencibirkan kita, misalnya, kita tetap senyum kepada mereka. Ini gampang panggil kira-kira. Apa meneh tanggal 28 ini bisa. Iya. Jadi kita kembali kepada contoh dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali ayat yang senantiasa kita ingat itu, wal akhiratu khairun wa akhirat itu lebih baik. Berapa lamanya sih kita hidup di dunia? Berapa lama apa orang-orang yang membenci kita itu akan membenci kita? Itu tidak lama. Dan ada kehidupan yang abadi. Maka yang seperti itu akan menjadikan kita berbuat kebaikan. Tetap ya di atas meniti jalan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mungkin ada yang lain lagi? Pertanyaan silakan. Yang langsung mau bertanya. Ada? Ya, ya, saya sampaikan kembali zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala mulai tanggal 27 kemarin Sekolah Islam Rodotul Jannah sudah membuka. Ya, mungkin kalau ada yang mendapatkan layanan yang kurang ya kami mohon maaf ya, karena memang wongi sithik mungkin pas ngajar belum terlayani ya, kami mohon maaf. Jadi pelayanannya ya sabar gitu ya. Kalau pas belum ada yang melayani, sabar. Insya Allah kita akan terus memperbaiki gitu. Jadi yang setingkat TK, SD, SMP itu putra putri. Silahkan panjenengan bisa mendaftar. Yang setingkat
SMA itu baru putri. Jadi ini yang minat, maknanya minat itu mereka pasti diterima. Jadi daftar mesti diterima. Terus nek jenengan ora diikat, kira-kira terus sak-sake ora? Lho gek daftar wis dijaluki duit gitu. Lah kalau tidak diikat gitu kan wis tanpa tes, tompo terus jenengan iya besok masuk. Kira-kira daftar rekening liya terus ada pengaruh terus ketemu sing liya padahal kita sudah menyiapkan ranjangnya, sudah menyiapkan ubur rampenya kira-kira gimana, Pak? Nah, makanya yang sudah daftar itu daftar tanpa tes mesti diterima, kemudian ya paling tidak penjenengan bayar sepertiga dulu. Lunasnya ya bareng-bareng dengan yang besok gelombang 1, gelombang 2. Tapi jenengan kan wis nyicil ayam ora susuan ora apa gitu. Ya, kemudian bagi putra-putri yang belum lancar membaca Al-Qur'annya, maka diikutkan les ya membaca Al-Qur'annya. Atau mungkin kalau rumahnya dekat dengan Gunung Pati ya silakan dibawa ke masjid sini ya untuk mereka bisa belajar Al-Qur'an. Ya. Dan kami mohon bantuannya, mungkin ada sanak kerabat ya, yang jenengan pengen mendakwai, kemudian ya siapa tahu itu bagian dari amalan kita besok. Ketika kita udah berputus asa gitu, aku ora ono ganjarane sing kira-kira aku selamat saka siksane Gusti Allah gitu. Tapi ternyata kemudian Allah kan tidak akan mendolimi. Ini dulu kamu pernah ngomong kepada keluargamu untuk sekolah, lalu dia itu anaknya menghafal Al-Quran. Ini setiap kali baca Al-Quran maka pahalanya mengalir ke kita. Masya Allah itu ya. Nah itu yang kadang-kadang kita nggak terasa wis koyo ora duwe amal kebaikan, ternyata Allah yang akan yang akan memberikan balasan. Ya, semoga ini menjadi kebaikan bagi kita dan terus jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, hubungan kerabat ya, silaturahim itu lebih ditekankan ya, dan dakwah itu terus berlanjut ya, dan kita perbaiki hubungan itu. Jangan bisa baca lagi sebagai penutup di surat yang ketiga ayat 159, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Disebabkan rahmat dari Allah maka lembutlah kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalb lang faddu min hawlik. Kalau kamu keras ya, mereka akan lari. Maka caranya wa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, bahkan mohonkan ampun kepada Allah kesalahan mereka. Wasyawirhum bil amr, bermusyawarahlah dengan mereka. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah seperti itu serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.